Kamu bisa mengurung seseorang dengan dinding beton bertulang setinggi 20 kaki. Kamu bisa mengawasinya dengan penembak jitu bersenjata, sensor seismik, dan pemindai biometrik. Tapi semua itu tidak ada artinya jika seorang narapidana punya $1 miliar dan sebuah sekop. Kita membangun penjara modern agar secara matematis mustahil untuk melarikan diri. Tapi berkali-kali para pria paling berbahaya di dunia membuktikan bahwa matematika itu salah. Mereka tidak hanya melakukannya dengan membobol kunci, mereka melakukannya dengan menghancurkan batas fisik dan psikologis dari bangunan itu sendiri. Selama 1 jam ke depan, kita akan menghancurkan ilusi keamanan maksimum. Kita akan melihat para bos kartel yang menggali tepat di bawah kaki para penjaga mereka, dan pria-pria yang begitu tak waras dan brutal, hingga para pembunuh lain memohon untuk dijauhkan dari mereka. Dan pada akhirnya, kita harus kembali ke pulau penjara Alcatraz, karena kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika otak manusia yang putus asa berhadapan dengan dinding beton yang tak tergoyahkan. Saya Jos, dan inilah The Infographic Show. Para pria membeku di tempat, memegang beliung dan sekop siap digunakan di dalam terowongan yang terang benderang di bawah pedesaan Meksiko. Mereka bisa mendengar getaran kendaraan di atas mereka dan waspada agar tidak membuat suara yang bisa membongkar keberadaan mereka. Mereka menghentikan pekerjaan saat patroli penjara lewat di atas kepala mereka. 30 kaki di bawah halaman utama penjara, kemungkinan untuk ditemukan sangat kecil. Namun setelah berbulan-bulan menggali terowongan secara diam-diam, mereka tidak bisa mengambil risiko. Apalagi ketika mereka sudah sangat dekat dengan tujuan mereka, sel penjara dari gembong narkoba paling terkenal di Meksiko, Joaquin El Chapo Guzman. Selama berbulan-bulan, mereka telah menggali terowongan melalui batuan padat hanya dengan cangkul dan skop, bergerak secepat mungkin dengan peralatan terbatas mereka, namun dengan sangat hati-hati. Pekerjaan itu akan jauh lebih cepat jika mereka bisa menggunakan peralatan modern untuk menggali terowongan, seperti alat pemecah beton dan mesin bor terowongan. Namun, tidak hanya akan menimbulkan kebisingan yang bisa membongkar rencana mereka, itu juga akan menarik banyak perhatian ke area persiapan mereka yang hanya berjarak 1 mil dari perimeter penjara. Sebelum mulai menggali terowongan, kartel narkoba kuat milik El Chapo membeli sebidang tanah kecil sedekat mungkin dengan penjara dan mulai membangun 2 rumah kecil sebagai kedok untuk niat mereka yang sebenarnya. Namun rumah-rumah itu tidak pernah selesai dibangun lebih dari sekedar dinding bata kasar, karena tentu saja rumah-rumah itu tidak akan dihuni. Sebaliknya, rumah-rumah itu digunakan sebagai kedok untuk memulai pembangunan terowongan yang akan membebaskan El Chapo. Namun tim penggali terowongan menghadapi tekanan luar biasa untuk menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Karena riwayatnya yang sering melarikan diri dari penjara dan menghindari penggerebekan polisi, pihak berwenang Meksiko bisa saja memindahkan El Chapo ke penjara lain kapan saja untuk menggagalkan upaya pelarian apapun. Setiap hari yang dibutuhkan para penggali terowongan untuk mencapai bos mereka adalah 1 hari lagi, di mana seluruh usaha ini bisa sia-sia dan upaya pelarian baru di lokasi yang sama sekali berbeda harus direncanakan. Tapi itu belum semuanya. Bangunan-bangunan yang belum selesai mulai menarik perhatian pejabat setempat dan warga desa yang penasaran. Mengapa seseorang memulai pembangunan di sebidang tanah kosong, lalu tiba-tiba berhenti hanya dengan kerangka rumah yang baru dibangun? Waktu semakin menipis dan tekanan semakin besar. Di dalam selnya, El Chapo adalah tahanan teladan. Meskipun memiliki sejarah panjang dalam memerintahkan beberapa kekerasan paling mengerikan yang pernah terjadi di Meksiko, El Chapo tetap menjaga sikap ramah dan bahkan menyenangkan terhadap para sipir penjara dan sesama narapidana. Percakapannya melalui telepon diawasi dengan ketat, surat-suratnya diperiksa oleh pejabat penjara, tetapi tidak satupun petunjuk tentang rencana yang sedang berlangsung pernah terungkap. El Chapo kini sudah menjadi seorang profesional sejati dan sabar, namun kesabarannya mulai habis. Para penggali terowongan menghadapi tugas yang berat sejak awal dan mereka tahu mereka harus bergerak cepat. Meskipun tekanan yang luar biasa menimpa mereka berhasil tidak hanya mencapai El Chapo sebelum ada kemungkinan El Chapo dipindahkan ke penjara lain, tetapi mereka juga berhasil menembus ke sel El Chapo hanya 16 bulan setelah ia dipenjara. Terowongan yang mereka bangun sangat canggih, membuat para pejabat terkesan yang kemudian berkomentar bahwa terowongan sebesar itu seharusnya memakan waktu 18 bulan hingga 2 tahun untuk dibangun. Dindingnya diperkuat jika diperlukan dengan panel kayu, dan sebuah generator memompa udara segar melalui sistem ventilasi sepanjang 1 mil untuk menjaga terowongan tetap beroksigen. Di dalam terowongan, para penggali telah memasang rel dan menggunakan sepeda motor untuk mengangkut 2 gerobak yang diisi dengan tanah bolak-balik sepanjang lorong. Begitu El Chapo berhasil dijangkau, dia akan menaiki sepeda motor yang sama dan dengan cepat menempuh jarak 1 mil menuju kebebasan. Namun, semua tanah itu harus dibuang ke suatu tempat.
Jadi para penggali dengan cerdik memindahkannya ke mulut terowongan di mana orang lain akan menyebarkan tanah itu di lapangan luar, bukan menumpuknya menjadi gundukan besar yang pasti akan menarik perhatian. Namun tetap saja, keberadaan tanah segar yang berserakan di hektaran lahan kosong pasti pada akhirnya akan menarik perhatian dan menimbulkan pertanyaan yang tidak mudah dijawab oleh kru konstruksi palsu di atas tanah. Namun tiba-tiba, di tengah malam pada 12 Juli 2015, terdengar suara gesekan logam dari kamar mandi El Chapo di dalam selnya. Beberapa saat kemudian, bagian bawah keramik kamar mandi itu terlepas dan sebuah wajah ramah menyapa sang raja narkoba yang dipenjara, mengisyaratkan dia untuk masuk ke dalam kegelapan di bawahnya. Tanpa membuang waktu, El Chapo langsung masuk ke terowongan rahasia itu, turun sekitar 30 kaki ke dalam terowongan yang lebarnya hanya seukuran tubuh manusia, tapi cukup tinggi untuk El Chapo berdiri tegak. Sering diejek karena postur tubuhnya yang pendek oleh musuh-musuhnya, para penggali terowongan memastikan bahwa terowongan itu cukup tinggi sehingga sang bos tidak perlu membungkuk saat berjalan di dalamnya. Kalau pernah ada pelarian penjara yang berkelas, inilah itu. Beberapa meter dari mulut terowongan, El Chapo menaiki sebuah sepeda motor kecil yang telah dipasang di rel logam. Gerobak-gerobak penuh tanah yang telah didorong selama berbulan-bulan kini sudah tidak ada lagi. Dan hanya beberapa saat setelah meninggalkan selnya, El Chapo melaju di sepanjang terowongan yang terang benderang seperti anak kecil yang naik wahana di taman hiburan. 2 menit kemudian, El Chapo mengakhiri perjalanan serunya dengan menaiki tangga kayu dan muncul di dalam rumah kosong yang telah digunakan secara diam-diam oleh anak buahnya selama 1,5 tahun. Setelah berganti pakaian bersih, El Chapo kemudian naik ke atas truk dan melaju pergi ke dalam gelapnya malam, meninggalkan terowongan rahasia sepanjang 1 mil yang luar biasa, serta membuat sistem penjara dan pemerintah Meksiko benar-benar frustrasi. El Chapo akan tertangkap lagi hanya beberapa bulan setelah pelariannya, setelah rumah persembunyian barunya terbongkar beberapa minggu sebelum kedatangannya oleh para pria bersenjata ceroboh yang terlihat oleh warga setempat. Menanggapi laporan tentang pria-pria bersenjata berat, pejabat Meksiko mengawasi rumah tersebut dan mencegat komunikasi yang mengatakan bahwa nenek atau bibi akan datang berkunjung. Menyadari bahwa ini pasti target bernilai tinggi, para pejabat menunggu kesempatan mereka untuk menyerang. 1 bulan kemudian, pasukan khusus Meksiko menggerebek rumah tersebut dan menewaskan beberapa pengawal. Tetapi El Chapo dan salah satu letnan tertingginya berhasil melarikan diri melalui, ya benar, sebuah terowongan rahasia. Muncul sekitar 1 mil dari rumah itu, keduanya mencuri sebuah kendaraan dengan todongan senjata, meskipun pengemudinya langsung melaporkannya ke polisi. Setelah mengeluarkan peringatan untuk kendaraan yang dicuri, polisi federal menemukan mobil tersebut dan menangkap kedua buronan itu. Namun El Chapo tidak akan menyerah tanpa setidaknya mencoba membeli kebebasannya. Mengetahui betapa mudahnya pejabat publik disuap di masa lalu, El Chapo menyuap para polisi, menawarkan uang, rumah, bahkan pekerjaan menggiurkan jika mereka membiarkannya pergi. Namun sang bandar narkoba yang putus asa itu tidak tahu bahwa kali ini dia berhadapan dengan jenis polisi Meksiko yang baru yang tidak semudah itu disuap seperti para pendahulunya. Keempat polisi itu menolak El Chapo. Setelah itu tawaran manisnya berubah menjadi ancaman, mengatakan kepada para polisi bahwa mereka semua akan mati. Keempat polisi itu mengirimkan foto-foto El Chapo kepada atasan mereka. Namun mereka justru diperingatkan bahwa polisi telah menerima informasi bahwa 40 pembunuh bersenjata berat sedang dalam perjalanan untuk membebaskan El Chapo. Karena pasukan pendukung mereka masih tertahan di kompleks, para polisi diperintahkan ke sebuah motel di pinggiran kota, di mana mereka mengurung diri di sebuah kamar kosong dan bersiap untuk kemungkinan baku tembak demi nyawa mereka. Sepanjang waktu itu, El Chapo tertawa, mengulang ancaman-ancaman sebelumnya. Tiba-tiba, iring-iringan kendaraan menerangi pinggir jalan, jelas menuju ke motel yang sepi itu. Para polisi yang bersenjata senapan serbu M16 dan pistol bersiap untuk apa yang pasti akan menjadi perlawanan terakhir mereka. El Chapo mengejek mereka, mengatakan bahwa mereka akan segera menghadapi kematian, dan setelah mereka, keluarga mereka. Namun para polisi tetap bertahan, siap mati demi tugas jika memang harus. Namun saat kendaraan mulai berbelok ke area parkir, ejekan El Chapo langsung terhenti di tenggorokannya. Begitu cahaya lampu depan meredup, para polisi yang berlindung bisa melihat truk-truk militer penuh dengan marinir Meksiko bergegas mengambil posisi bertahan di sekitar motel. Beberapa menit kemudian, El Chapo yang tampak benar-benar kalah dan putus asa diseret masuk ke dalam sebuah SUV dan segera dibawa ke lapangan terbang. El Chapo tidak akan melarikan diri lagi dari penjara Meksiko, dan 2 tahun kemudian, harapan untuk bisa melarikan diri lagi pun sirna ketika Meksiko menyetujui permintaan ekstradisi ke Amerika Serikat. Dengan aman berada dalam tahanan Amerika Serikat, El Chapo menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Dan meskipun dia mungkin salah satu pria paling mematikan dalam sejarah Meksiko,
Sang raja narkoba pada akhirnya hanya akan dikenang sebagai sosok yang menangis tersedu-sedu saat memohon keringanan hukuman kepada pejabat hukum Amerika Serikat yang tidak mereka berikan. Jika Anda sudah pernah menonton film Bronson tahun 2008 tentang narapidana yang disebut-sebut paling terkenal karena keburukannya di Inggris, jangan khawatir. Film yang cukup teatrikal itu tidak banyak menceritakan tentang pria tersebut. Jadi masih banyak hal yang bisa Anda lihat hari ini. Anda mungkin berpikir bahwa kebetulan seorang pria dengan reputasi seperti itu memiliki nama yang sama dengan mantan aktor tangguh Hollywood. Tapi dia tidak dipanggil seperti itu sejak lahir. Nama itu didapatkan saat masa-masa tinju tangan kosongnya. Sebenarnya dia lahir dengan nama Michael Gordon Peterson. Ya, itu memang tidak terdengar terlalu menakutkan. Ada banyak kontroversi tentang pria ini. Apakah dia seharusnya dipenjara selama itu, atau justru penjara yang harus disalahkan atas perilakunya yang seringkali gila? Kami membahas hal ini dan lebih banyak lagi di episode The Infographic Show kali ini, narapidana paling terkenal karena keburukannya di Inggris, Charles Bronson. Seperti yang Anda tahu, dia lahir dengan nama Michael. Ulang tahunnya adalah 6 Desember 1952. Dia menghabiskan beberapa tahun pertamanya di Wales dan kemudian pindah ke Luton yang tidak terlalu jauh dari ibu kota, London. Sepertinya dia tidak berasal dari latar belakang yang keras, mengingat ayahnya pernah menjalankan klub konservatif untuk beberapa waktu dan bibi serta pamannya adalah wali kota dan istri wali kota. Bibinya bahkan pernah berkata seperti ini tentang dirinya. Saat masih anak-anak, dia adalah anak yang baik. Dia jelas cerdas dan selalu baik dengan anak-anak. Dia lembut dan berperilaku sopan, tidak pernah menjadi pengganggu. Dia akan membela yang lemah. Mungkin dia membela yang lemah, tapi tampaknya kecenderungannya terhadap kekerasan dan kejahatan sudah dimulai sejak dini. Setelah dia pindah ke utara pada usia 13 tahun, tampaknya saat itulah masalah mulai muncul. Pada usia itu, dia didakwa sebagai anak di bawah umur karena mencuri, dan disebutkan bahwa dia adalah bagian dari sebuah geng. Dia tidak terlalu menikmati sekolah dan segera keluar untuk mulai bekerja di usia muda. Pekerjaan pertamanya didapatnya ketika dia pindah kembali ke Luton. Ini hanya berlangsung singkat selama 2 minggu bekerja di supermarket Tesco. Rupanya dia dipecat karena menyerang manajernya. Setelah itu, tampaknya kejahatan menjadi hal yang biasa bagi Michael muda. Dia mendapat masalah karena melakukan tindak pidana perusakan, tetapi hanya dikenai denda dan masa percobaan. Dia memiliki banyak pekerjaan, sebagian besar terkait dengan pekerjaan buruh atau pabrik. Dan kami diberitahu bahwa dia sangat menikmati malam-malam di kota, minum bir dalam jumlah banyak, dan terlibat perkelahian dengan penduduk setempat. Mudah dilakukan di beberapa daerah di Inggris. Dia sepertinya tidak kekurangan musuh di jalanan keras Luton. Salah satu pekerjaannya, seperti yang kami dengar, adalah sebagai pria kuat di sirkus. Jadi kemungkinan besar dia adalah orang yang sulit untuk dilawan. Dia mendapat masalah lagi setelah menabrakkan truk curian ke mobil lain. Tapi lagi-lagi hanya dikenai denda karena tidak ada yang terluka parah. Pada saat ini dia masih remaja, lagi-lagi dia mendapat masalah. Dan kali ini di usia 19 tahun, ketika dia terlibat dalam aksi tabrak dan rampok, yaitu menabrakkan mobil ke depan toko dan mengambil sebanyak mungkin barang. Lagi-lagi dia hanya dikenai denda dan hukuman percobaan. Pada usia 20 tahun mungkin dia mendapat kesempatan untuk menjalani hidup yang lurus setelah bertemu seorang gadis dan menikah. Tapi ternyata istrinya cukup menyukai persona pria tangguhnya, setelan jas yang rapi, dan fakta bahwa dia berbicara dengan aksen Cockney. Mereka memiliki seorang anak dan menamainya Michael Jonathan Peterson. Menurut pers Inggris, putranya sangat tertutup dan tidak pernah berbicara di depan umum tentang ayahnya yang terkenal karena reputasinya yang buruk. Jadi kami tidak bisa memberitahu banyak tentang dirinya. Selanjutnya, pada usia 22 tahun, Michael ditangkap karena perampokan bersenjata. Dan kali ini, hakim menjatuhkan hukuman berat. Dia dijatuhi hukuman 7 tahun, tapi penjara sepertinya bukan tempat yang dia sukai. Selama masa tahanan pertamanya di penjara Liverpool, dia menyerang 2 narapidana lain dan kami diberitahu bahwa dia tidak diprovokasi. Itu membuatnya harus menjalani hukuman di sel isolasi, sesuatu yang akan sering dia alami nanti. Dia kemudian dipindahkan ke penjara di Hull dan kembali bermasalah dengan sipir dan narapidana lain. Mereka memberinya obat penenang untuk menenangkannya yang ternyata membuatnya sangat sakit. Dia juga menghabiskan lebih banyak waktu di sel isolasi dan dikatakan bahwa dia adalah narapidana yang sangat sulit. Pada suatu kesempatan saat dia keluar dari sel isolasi, dia menyerang seorang narapidana dengan kendi kaca dan dia dinyatakan bersalah atas melukai orang secara melawan hukum. Sekali lagi dia dipindahkan, kali ini ke penjara Armley yang terkenal keras di Leeds, tempat yang benar-benar tampak sangat menyeramkan. Jadi di sanalah dia sekarang menjalani hukuman di tempat yang tampak seperti kastil abad pertengahan.
Bahkan pada tahun 2018, tempat itu disebut-sebut sebagai tempat dengan tingkat bunuh diri tertinggi. Dan di media saat ini dikatakan bahwa tempat itu masih sangat tidak aman, baik untuk narapidana maupun staf. Kembali ke tahun 70-an, pasti jelas bukan tempat yang menyenangkan. Tapi sepertinya dia terlalu merepotkan untuk Armley. Dan dia terus dipindahkan ke beberapa penjara, kadang-kadang dirantai ke lantai mobil van yang membawanya. Dikatakan bahwa jika tidak di sel isolasi, dia akan menyerang narapidana dan penjaga. Juga dikatakan bahwa dia sering menerima pemukulan brutal dari para penjaga setelah melakukan penyerangan. Kamu mungkin pernah melihat itu di film yang menggambarkan para penjaga harus menangani dia secara beramai-ramai. Suatu kali saat di sel isolasi, ketika sedang memulihkan diri dari pemukulan, dia bercerai. Kami membayangkan ini mungkin adalah titik terendah baginya. Tapi dikatakan bahwa satu hal yang membuatnya tetap bertahan adalah rutinitas olahraganya di sel isolasi yang membuatnya tetap sehat dan ditakuti. Bukunya, Solitary Fitness, yang ia tulis setelah bertahun-tahun di dalam penjara, telah terjual jutaan eksemplar. Ulasan-ulasannya sebenarnya sangat positif, meskipun orang-orang membicarakan betapa anehnya buku itu di beberapa bagian. Menurut media, keuntungan dari buku tersebut disumbangkan ke Badan Amal Anak-anak. Pers Inggris memberitakan bahwa kekuatannya benar-benar luar biasa. Ia pernah membengkokkan jeruji sel dengan tangannya sendiri. Dan dikatakan ia memegang 6 rekor dunia untuk kekuatan dan kebugaran. Rekor tidak resmi lainnya yang ia pecahkan adalah aksi protes di atap penjara terbanyak yang pernah dilakukan oleh narapidana Inggris. Namun saat ini, kita masih berada di tahun 70-an dan masih jauh dari ketenaran atau nama buruk. Saat di penjara di London, ia mencoba meracuni seorang narapidana dan tampaknya itulah batas akhirnya. Cukup sudah dengan penjara. Ia dipindahkan ke fasilitas psikiatri. Tapi, coba tebak siapa yang ia temui di sana. 2 gangster paling kejam di Inggris, si kembar Kray. Ia menyebut mereka 2 orang terbaik yang pernah ia temui. Namun persahabatan itu tidak bertahan lama karena ia dipindahkan kembali ke penjara. Setelah itu, ia lebih sering diisolasi, mencoba melarikan diri, menyerang narapidana lain hingga menyebabkan luka seumur hidup, lebih banyak serangan lagi, dan akhirnya ketika pihak berwenang sudah benar-benar muak, ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Mental. Ia tidak lagi hanya seorang penjahat, tapi juga mengalami gangguan jiwa. Pada tahun 1978, ia kembali ditempatkan di fasilitas khusus lain. Namun tampaknya ia tidak terlalu suka dipaksa minum obat dan tidak senang dengan kenyataan bahwa ia dikelilingi oleh beberapa orang dengan gangguan jiwa paling berat di Inggris. Pria-pria yang tidak akan pernah keluar dari fasilitas itu karena mereka telah melakukan hal-hal kepada orang lain yang tidak akan kita bicarakan. Ya, dia tidak suka dengan beberapa pria mengerikan itu. Dan konon dia pernah nyaris tinggal sekitar 5 detik lagi untuk membunuh sesama pasien atau narapidana yang telah mengambil nyawa seorang anak tak berdosa. Dengan kata-katanya sendiri, menggambarkan orang-orang di sekitarnya di fasilitas itu, aku menyaksikan mereka menabrak dinding dengan kepala mereka. Aku telah melihat mereka pingsan karena melakukan hal itu. Ada satu orang yang terus mencoba memakan dirinya sendiri, menggigit lengan, tungkai, dan telapak kakinya. Dia mencoba membunuh narapidana lain. Lalu pada tahun 1982, saat masih berada di Broadmoor yang terkenal buruk itu, dia memimpin protes di atap yang berlangsung selama 3 hari dan menyebabkan kerusakan senilai sekitar $300.000. Sekarang kamu bisa melihat kenapa orang ini menjadi terkenal sebagai narapidana yang sulit dihadapi. Tapi masih banyak lagi yang akan terjadi. Dia bahkan belum mulai. Dia memimpin 2 protes di atap lagi dan juga melakukan mogok makan. Tapi dalam beberapa hal dia menemukan ketenangan dengan menulis puisi, membuat sketsa, dan menciptakan strip kartun. Dia bahkan memenangkan penghargaan atas karyanya. Namun itu tidak menghentikannya untuk tetap melakukan kekerasan, hanya membuatnya tenang sesekali. Para psikiater pun tidak bisa memahaminya, dan meskipun dia berada di fasilitas kesehatan jiwa, dia tidak pernah didiagnosis dengan benar. Dia pernah berkata, rumah sakit jiwa adalah tempat gila dengan aturan yang gila. Jika kamu tidak gila saat masuk, kamu akan jadi gila saat keluar. Lagi-lagi dia dipindahkan dari fasilitas ke penjara, menikam narapidana lain, memukul orang lain. Lebih banyak protes di atap, lebih banyak isolasi, lebih banyak pemukulan dari para penjaga, lebih banyak obat-obatan. Dan mungkin aksi puncaknya, dia pernah mencekik seorang kepala penjara. Setelah itu, dia tidak diizinkan keluar dari isolasi sampai masa hukumannya selesai. Dia keluar dari penjara pada tahun 1987 dan hampir langsung kembali melakukan kejahatan. Meskipun pelanggaran pertamanya cukup lucu, dia membeli pistol air dan memodifikasinya sedikit. Setelah itu dia memaksa seorang pria dengan ancaman pistol air untuk mengantarnya ke Luton, tempat favoritnya. Di sana dia mulai bertarung tinju tangan kosong dan mendapatkan julukan Charles Bronson. Dia bahkan secara resmi mengganti namanya menjadi Charles Bronson. Apakah ini awal dari kehidupan di luar penjara?
Tidak sama sekali. Bertulis bahwa dia akan melawan siapa saja dan bahkan menantang Raja Tinju Tangan Kosong Lenny McLean. Sepertinya Lenny tidak mau berurusan dengannya, atau setidaknya ketika dia setuju untuk bertarung sudah terlambat karena Bronson sudah kembali ke penjara. Dalam pertarungan lain, dia ditantang untuk melawan seekor Rottweiler besar. Dia membunuh anjing itu dan di kemudian hari dia benar-benar menyesalinya. Tapi saat itu dia dibayar tunai. Dia hanya bebas dari penjara selama beberapa bulan dan kembali masuk lagi karena perampokan bersenjata. Kita tidak akan membahas detailnya, tapi dia bertarung lagi, menyerang narapidana, penjaga, dan menghabiskan lebih banyak waktu di sel isolasi, dipindahkan berkali-kali, dan sesekali mencoba memulai kerusuhan. Pada tahun 1989, dia sendiri diserang, ditusuk beberapa kali di punggung, tapi dia pulih. Dia tidak mau memberitahu polisi apapun tentang penyerangnya. Pada tahun 1992, dia keluar selama total 53 hari. Dia dipenjara tapi dibebaskan. Lalu dia ditangkap lagi karena memiliki senapan dan berkonspirasi untuk merampok. Keadaan jadi kacau di sini karena saat dalam tahanan, dia menyandra seorang pustakawan. Saat bernegosiasi dengan polisi, dia punya 3 permintaan: boneka tiup, helikopter, dan secangkir teh. Ya, kamu tidak salah dengar. Dia dijatuhi hukuman 8 tahun, meskipun dia bilang pistol itu untuk menembak kepalanya sendiri. Ini bukan pertama kalinya dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dia kembali bersikap sulit, dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain, dan kadang-kadang dibiarkan telanjang selama berhari-hari dalam isolasi gelap. Pada satu titik, dia ditempatkan di tempat terburuk di penjara manapun di Britania Raya, sesuatu yang disebut kandang Hannibal, yang dibuat untuk seorang narapidana lain yang pernah membunuh sesama tahanan, dan dikatakan pernah mencungkil otak seseorang dengan sendok lalu memakannya. Meskipun pada satu titik dia menyerang kepala penjara, dikatakan bahwa dia menjadi jauh lebih baik setelah diizinkan berinteraksi dengan anak-anak penyandang disabilitas. Dia juga terus membuat sketsa kartun. Itu adalah masa-masa tenang. Tapi tidak berlangsung lama. Dia menjalani lebih banyak hukuman isolasi, lebih banyak dipindahkan, dan kemudian di salah satu penjara, dia menyandra 2 pembajak asal Irak di dalam selnya. Dikatakan bahwa dia mulai kehilangan akal setelah kehilangan ayahnya. Juga dikatakan bahwa dia memberitahu para penjaga jika mereka mendekat, dia akan memenggal kepala para sandranya. Dia memaksa para sandera menggelitik kakinya dan menuntut mereka menyanyikan lagu untuknya. Bagi mereka, dia dikenal sebagai sang jenderal. Dia menuntut sebuah pesawat, senapan mesin, amunisi, dan sandwich keju serta acar. Sepertinya kemudian dia hanya terus meminta es krim. Pada akhirnya dia membebaskan para sandera dan 7 tahun lagi ditambahkan ke hukumannya. Meskipun dalam kondisi fisik yang sangat baik, dikatakan bahwa semua waktu yang dihabiskan dalam kegelapan dan sel isolasi berdampak negatif pada matanya dan keterampilan sosialnya. Dan para pengacara sekarang mulai berpihak padanya. Sayangnya, dia justru menyandra salah satu dari mereka. Namun dia segera melepaskannya, tetapi setelah seorang pekerja sipil mengkritik gambar-gambarnya, dia juga menyandra orang itu dan kemudian mulai merusak bagian-bagian penjara. Apalagi, setelah pergantian milenium, dia menikah lagi, masuk Islam, mengganti namanya dan menyandra orang lagi, menulis buku, banyak membuat sketsa, lalu mengganti namanya menjadi Charles Arthur Charlie Salvador sebagai bentuk penghormatan kepada seniman favoritnya. Filmnya keluar dan namanya jadi dikenal banyak orang. Sebelumnya, tidak banyak orang yang tahu tentang dirinya. Ribuan orang di seluruh dunia mulai mendukungnya, mengatakan meskipun dia pernah nakal, masa hukumannya sudah terlalu lama. Tapi dia tidak bisa berhenti membuat ulah. Pada tahun 2014, dia menyerang kepala penjara lain. Di tahun yang sama, karya seninya dilelang, dan 200 karyanya yang sering bernuansa gelap terjual sekitar 30.000 pound sterling. Bronson menyumbangkan sebagian besar dari ini ke Yayasan Amal Tumor Otak dan Kids Hospice di Luton. Bronson mengatakan dirinya yang lama sekarang sudah mati dan dia terlahir kembali sebagai seniman Salvador. Dia juga membuat lebih banyak karya, menyumbang ke berbagai yayasan amal lain dan pernah juga kepada para tunawisma di Oxford. Dia juga menikah dengan seorang aktris pada tahun 2017 dan istrinya berharap bisa segera melihatnya bebas. Secara total, dari lebih dari 44 tahun yang dia jalani, 36 tahun diantaranya dihabiskan dalam sel isolasi, kadang-kadang tanpa cahaya. Pada tahun 2018 dikatakan bahwa dia berada di penjara terbuka, tetapi kasusnya akan ditinjau dalam 2 tahun dan dia bisa dibebaskan. Namun, itu mungkin tidak akan terjadi karena dia mendapat hukuman seumur hidup untuk salah satu penculikannya. Itu adalah seorang guru pada tahun 1999 yang dia sandra selama 2 hari. Media Inggris melaporkan bahwa dia diduga melumuri dirinya sendiri dengan mentega pada usia 65 tahun dan menantang para penjaga untuk bertarung.
Kami akhiri dengan sesuatu yang pernah dia katakan. Saya orang yang baik, tapi kadang-kadang saya kehilangan semua akal sehat saya dan menjadi kasar. Itu tidak membuat saya jahat, hanya bingung. Ini tanggal 11 Agustus 1934 dan bersama 136 narapidana lainnya, Anda sedang dalam perjalanan menuju tempat yang akan dikenal sebagai penjara terberat di Amerika. Kalian adalah orang-orang yang oleh pihak berwenang disebut sebagai orang yang tak bisa diperbaiki. Karena di penjara asal kalian tidak bisa berhenti membuat masalah. Kalian semua telah disebut sebagai orang yang kejam dan tak terduga, jadi kalian dibawa ke penjara yang bagaikan neraka. Kalian duduk di sana di gerbong kereta yang dirancang khusus, diborgol dan dikelilingi oleh 60 agen FBI, petugas Marshal Amerika Serikat, dan petugas keamanan lainnya. Suasananya sangat khidmat, dan masing-masing dari kalian, para penjahat tangguh yang tampak menyeramkan, saling memandang dengan curiga. Setiap deru kereta terasa menakutkan. Dalam pikiranmu terdengar suara berkata, "Kamu akan masuk neraka, kamu akan masuk neraka, kamu akan masuk neraka." Kamu tidak salah. Begitulah cara pengiriman pertama para tahanan ke Pulau Alcatraz. Tidak ada dari mereka yang menjadi tahanan nomor 1, karena Alcatraz masih memiliki beberapa tahanan militer yang tersisa. Tempat ini pernah menjadi penjara militer sebelum menjadi penjara yang terkenal sebagai neraka tanpa jalan keluar. Mari kita berpura-pura kamu adalah salah satu tahanan itu lagi. Kamu tiba dengan kereta di tempat bernama Tiburon pada pukul 9.40 pagi. Sebuah tongkang sudah menunggu di air di sana, dan itulah cara kamu akan sampai ke pulau yang terletak di Teluk San Francisco. Gerbong kereta tempat kamu duduk mungkin bisa disebut sebagai salah satu kereta yang paling dijaga ketat. Dalam sejarah perkereta-apian, bayangkan jika beberapa narapidana paling berbahaya di Amerika Serikat semuanya melarikan diri, seperti film tentang Wild West. Tidak ada yang berhasil kabur hari ini. Banyak pria di sekitarmu adalah pembunuh terpidana dan lainnya adalah perampok bank terkenal. Kamu bisa membuat sebuah buku dari catatan kriminal gabungan kalian. Setiap orang di antara mereka pernah disebut sebagai provokator, dan pihak berwenang mencatat bahwa mereka adalah orang-orang yang putus asa. Sebagian besar dari mereka pernah merencanakan pelarian dari penjara di tempat lain, dan sudah diketahui bahwa mereka akan membunuh siapa saja yang menghalangi kebebasan mereka. Karena alasan itu, kalian akan dijaga oleh orang-orang yang sangat terlatih. Dan ketika kami mengatakan sangat terlatih, kami tidak bermaksud dalam hal rehabilitasi. Mereka adalah orang-orang yang dipilih karena ketangguhannya, bukan karena kemampuan mereka untuk membantu memperbaiki perilaku narapidana. 2 orang yang bertanggung jawab, kepala penjara dan asistennya, dijuluki sebagai pria besi. Ketika akhirnya Anda sampai di kapal feri yang akan membawa Anda ke pulau, Anda diborgol bersama pria lain dan kalian berdua dirantai bersama. Anda diperintahkan untuk berjalan 10 kaki ke depan dan menyeberangi papan titian lalu naik ke kapal. Anda dikelilingi oleh aparat penegak hukum dan penjaga penjara. Semua ini terjadi tanpa ada pers yang melihat karena pihak berwenang merahasiakan operasi tersebut. Hanya 1 fotografer saja yang mendapat kabar tentang pemindahan ini. Di dermaga Alcatraz, Anda dan orang yang dirantai bersama Anda berjalan di antara barisan penjaga. Berdua-dua Anda digiring melewati gerbang ke halaman dan kemudian masuk ke blok sel. Anda digeledah dan diberi nomor, setelah itu Anda ditempatkan di sebuah sel. Sekarang borgol Anda dilepas dan Anda bebas dari pria yang lain. Tapi sebelum Anda bisa masuk ke sel, Anda dibawa ke rumah mandi dan dilucuti telanjang. Tubuh Anda diperiksa hingga ke setiap bagian tubuh, lalu Anda diberitahu bahwa Anda bisa mandi. Setelah itu Anda dibawa ke sebuah sel dan pintunya dikunci. Di luar ada tanda yang memuat nama dan nomor Anda. Pihak berwenang nantinya akan mengatakan bahwa seluruh operasi berjalan sempurna. Oke, jadi seperti apa tampilan sel Anda? Anda ditempatkan di blok B. Mungkin nanti Anda akan dipindahkan ke blok C. Dan blok A, Anda akan tahu, jarang sekali digunakan untuk menahan pria. Blok D adalah blok isolasi, sebuah pusat pemisahan di mana seorang tahanan bisa dikurung selama 24 jam sehari. Sel-sel ini kadang-kadang disebut sebagai ruang kurungan. Anda mungkin diizinkan keluar ke halaman selama 1 jam seminggu jika Anda bersikap baik kepada para penjaga. Tapi selain itu, Anda akan menghadapi isolasi total jika Anda dikirim ke sana. Jadi, sel Anda di blok B berukuran 5 kaki x 9 kaki. Secara kiasan, sel itu sangat sempit sampai hampir tak ada ruang untuk bergerak. Di dalam sel itu ada ranjang yang bisa Anda tiduri dan terbuat dari baja. Ranjang itu bisa dilipat ke dinding saat tidak digunakan, karena memang tidak banyak ruang di sel ini. Ada rak baja untuk duduk dan rak baja untuk meletakkan barang-barang. Ada juga wastafel dan toilet. Semua yang Anda miliki saat pertama kali masuk ke sel itu hanyalah sebuah sikat gigi, sedikit bubuk gigi, 2 handuk, dan sebuah cangkir. Akan ada buku-buku untuk dibaca sehingga Anda bisa mengisi rak itu suatu saat nanti. Anda akan bisa mendapatkan kunjungan jika Anda berkelakuan baik, tapi hanya sekali sebulan dan tanpa kontak fisik. Jika Anda jatuh sakit, ada rumah sakit di dalam penjara.
Selama tahun mendatang, beberapa nama besar akan tiba di penjara, termasuk pria yang dikenal sebagai George Machine Gun Kelly. Lainnya yang datang telah divonis atas apa yang oleh pers disebut sebagai kejahatan paling keji. Alcatraz disebut sebagai ujung jalan, pilihan terakhir. Penjara ini menampung perampok tangguh dan pembunuh kejam, dan terutama menahan siapapun yang pernah mencoba melarikan diri dari penjara lain atau narapidana yang telah melukai atau membunuh penjaga penjara di tempat dia ditahan. Mungkin penjahat paling terkenal yang pernah tinggal di pulau itu adalah bos mafia Al Capone. Dia sebenarnya tiba tak lama setelah kamu, jadi di sanalah kamu duduk di selmu. Kamu menerima sebuah buku kecil yang disebut Peraturan untuk Narapidana USP Alcatraz. Buku itu memberitahumu bahwa apa yang kamu miliki saat ini adalah apa yang memang menjadi hakmu. Pakaian yang kamu kenakan, atap di atas kepalamu, dan beberapa perlengkapan mandi. Apapun selain itu adalah sebuah hak istimewa. Dan untuk mendapatkan lebih banyak hal, kamu harus menunjukkan perilaku baik dan etos kerja yang baik. Kamu bahkan mungkin mendapatkan pengurangan masa hukuman. Tapi jika kamu menunjukkan perilaku buruk, sebaliknya bisa terjadi. Kamu bisa kehilangan hak istimewa, mendapatkan tambahan masa hukuman, atau dikirim ke sel isolasi itu. Ini bukan hal yang baru bagimu. Dengan huruf tebal, buku panduan itu memberitahumu bahwa tidak boleh ada perdagangan, perjudian, penjualan, pemberian, atau peminjaman. Mereka benar-benar serius soal ini. Kamu akan bekerja 5 hari seminggu, 8 jam sehari. Sisa waktunya akan menjadi waktu rekreasi dan waktu di sel. Kamu bisa menonton film 2 kali sebulan. Dan jika kamu berperilaku baik, kamu akan bisa keluar ke halaman dan bermain bola tangan. Kamu juga diberitahu bahwa ini belum akan terjadi sekarang karena 30 hari pertamamu akan dihabiskan di sel. Ini disebut masa karantina. Kedengarannya tidak terlalu buruk, hanya saja kamu menduga para sipir akan lebih ketat. Itu memang benar. Kamu akan bangun jam 7 pagi dan akan dihitung. Kamu harus benar-benar diam selama waktu ini atau kamu akan didisiplinkan. Aturan diam ini akan menjadi hal yang paling berat bagimu dan para sipir sangat serius tentang hal ini. Kamu mungkin punya sel sendiri, tapi kesunyian itu sangat menyiksa. Kamu bisa mencoba berbicara lewat kloset, tapi itu akan membuatmu mendapat masalah besar. Kamu bisa berbicara saat makan bersama narapidana lain. Setidaknya makanannya tidak terlalu buruk. Sebenarnya kamu cukup terkesan dengan makanannya. Suatu pagi untuk sarapan, kamu mendapat oatmeal, susu, sosis, kentang goreng, roti panggang, dan kopi. Untuk makan malam, kamu mendapat sup kacang, daging panggang, dan sayuran. Untuk makan malammu, kamu mendapat daging babi dan kacang, salad, kopi lagi, dan roti. Di hari lain, sarapannya mirip, tapi makan malamnya terdiri dari ikan kod goreng tepung, sup kentang, kubis, roti, dan teh. Untuk makan malam suatu malam, kamu mendapat sup sayur, spaghetti, dan bakso, puding buah, dan roti. Mereka bahkan menambahkan apel berbumbu. Ada apa ini? Kamu makan lebih baik daripada saat di luar. Dan jauh lebih baik daripada banyak orang Amerika yang hidup dalam kemiskinan parah. Di tahun-tahun mendatang, makanan lezat di Alcatraz akan menjadi legendaris. Dan itu akan membuat narapidana manapun di masa kini berharap bisa kembali ke masa lalu, saat dia hanya makan sepotong roti berjamur dan bubur tak jelas yang penuh daging misterius dan lemak. Di Alcatraz, para sipir percaya bahwa makanan sehat dan lezat akan menghasilkan perilaku baik dan mengurangi kekerasan. 3 kali makan enak sehari seharusnya bisa menjaga kesehatan fisik dan mental para narapidana. Kamu mencerminkan apa yang kamu makan, dan sipirmu percaya bahwa bubur tak layak tidak sejalan dengan perilaku baik. Alcatraz cukup progresif dalam hal ini. Oke, jadi kamu dapat steak daging sapi geprek dengan saus dan kentang tumbuk, dan kamu tidak akan mengeluh soal itu. Masalah keheningan itu memang mengganggu, tapi selama kamu mengikuti semua aturan, setidaknya kamu dapat waktu di halaman dan buku untuk dibaca. Selnya memang agak sempit, tapi setidaknya kamu tidak harus berbagi dengan pria yang punya riwayat kekerasan brutal. Apa yang bisa salah? Nah, rutinitas itu sangat ketat sampai terasa menekan. Penguncian terakhir dilakukan pukul 16.50 dan lampu dimatikan jam 21.30. Dan sampai keesokan harinya, kamu tidak boleh bersuara sama sekali. Seorang pria bernama Edward Whiskey tidak bisa beradaptasi dengan baik di Alcatraz. Dia adalah tahanan nomor 47 dan dia adalah orang pertama yang mengakhiri hidupnya di sana. Akan ada lagi yang menyusul. Tentu saja ada perundungan, dan hal ini membuat seorang pria melukai dirinya sendiri dengan parah. Dia ingin dipindahkan karena perundungan yang dia hadapi setiap hari. Jadi untukmu, selama kamu tidak dibully, hidupmu mungkin akan baik-baik saja. Kamu hanya harus mematuhi ketatnya rutinitas. Kamu bahkan bisa pergi ke perpustakaan, dan karena kamu makan dengan baik serta berolahraga, kamu mungkin benar-benar bisa direhabilitasi.
Bahkan sebagai narapidana biasa, kamu bisa membaca hampir 100 buku dalam setahun. Seiring berjalannya waktu, kamu akan mendapat kesempatan untuk menggunakan alat musik dan mendengarkan radio. Masalahnya adalah, bagaimana jika kamu tidak mengikuti aturan? Nah, disitulah Alcatraz berubah menjadi neraka, Hellcatraz. Perlu ditambahkan bahwa sangat mudah untuk melanggar aturan. Kode diam itu ditegakkan dengan sangat ketat, dan kamu juga harus selalu terlihat rapi. Selmu harus bersih tanpa noda, dan apapun cuacanya, kamu harus bekerja sangat keras. Tidak ada yang bisa bermalas-malasan di Alcatraz, jadi bisa dibilang tempat ini dijalankan dengan kebijakan nol toleransi. Nah, dengan mengingat hal itu, tempat ini penuh dengan penjahat terkenal yang punya masalah pengendalian diri. Segalanya bisa kacau. Katakanlah suatu hari, kamu sudah tidak tahan lagi dengan aturan yang menekan, dan kamu mulai berbicara di malam hari, serta tidak membersihkan selmu. Kamu akan dikirim ke ruang isolasi, lalu kamu mengulangi hal yang sama lagi. Kamu memukul orang dan membantah para penjaga. Saat itulah kamu akan dipindahkan ke blok D dan ditempatkan di salah satu sel nomor 9-14. Ini dikenal sebagai the hole atau lubang isolasi. Dan sebelum kamu dimasukkan ke sana, kamu akan dilucuti telanjang dan dipukuli. Para penjaga akan datang kembali dan menyiksamu sesekali. Kamu berbaring di lantai beton yang dingin dan tidak ada cahaya yang masuk ke dalam sel. Kamu hanya bisa mandi sekali seminggu dan mungkin bisa keluar ke halaman selama 1 jam dalam seminggu. Sisanya dihabiskan di sel yang dingin dan gelap itu, diperlakukan lebih buruk daripada binatang. Kamu tidak diberi sikat gigi atau sabun untuk membersihkan diri. Pada suatu saat, seorang penjaga menyiramkan air dingin ke tubuhmu. Sel itu juga bau seperti selokan. Dan kamu bisa melupakan makanan enak. Kamu hanya diberi 4 potong roti setiap hari. Dan kemudian sekali seminggu, kamu baru mendapatkan makanan yang layak. Kesimpulannya, Alcatraz adalah tempat yang menyeramkan hanya dengan melihatnya saja. Dan di sana ada orang-orang kejam yang bisa saja mengintimidasi atau bahkan membunuhmu. Makanannya memang enak, tapi beberapa orang tidak bisa bertahan dengan peraturannya. Inilah yang dikatakan salah satu narapidana lain tentang hal itu. Orang-orang perlahan menjadi gila di bawah siksaan luar biasa dari rutinitas yang terbatas dan tidak pernah berubah. Orang-orang bisa hancur, lalu mereka dihukum, kadang dengan sangat berat, dan ini sering terjadi. Pertanyaannya, apakah kamu akan hancur atau kamu akan berhasil melewatinya? Seorang pria berusia 20 tahun yang percaya bahwa dirinya telah menjadi korban sistem peradilan di Amerika Serikat ingin keluar. Di bangsal psikiatri tempat dia ditempatkan, dia menunggu waktunya sampai melihat kesempatan untuk membuka lemari obat. Pria ini tidak kesulitan membuka kunci. Dia akan membuka banyak kunci selama bertahun-tahun ke depan. Di dalam lemari itu ada sebotol zat psikotropika yang sangat kuat bernama LSD. Dia mengambil sebotol zat itu dan sekali lagi, ketika waktunya tepat, dia menyelinap ke ruang staf dan menuangkan seluruh isi botol ke dalam panci kopi yang sedang mendidih. Semua staf yang datang dan pergi akan mendapat dosisnya. Dosis yang bisa dibilang luar biasa besar. Dengan kata-katanya sendiri, pria itu kemudian berkata, rencananya adalah ketika semua orang sudah cukup panik, saya akan membuka kunci-kunci itu dan pergi. Beberapa asisten dan staf di bangsal secara tidak sengaja mengonsumsi LSD sebanyak sekitar 100 tablet di antara mereka. Mungkin Anda bukan tipe orang yang tahu banyak tentang hal-hal seperti LSD. Tapi izinkan kami memberitahu Anda, 100 tablet yang dikonsumsi oleh segelintir orang akan membuat mereka berhalusinasi hebat. Rencananya tidak berjalan persis seperti yang diinginkan orang itu, jauh dari itu. Tidak lama setelah kopi-kopi itu diminum, seorang asisten sudah berada di ruang bawah tanah menonton mesin pengering pakaian berputar-putar. Mulut-mulut matanya sekarang menjadi cakram hitam besar yang berkilauan. Dan dia menatap drum yang berputar itu lalu kehilangan akal sehatnya. Mesin itu menjadi musuh bebuyutannya. Asisten itu berteriak pada mesin pengering, dia memukulnya, menendangnya. Sementara di lantai atas di bangsal, orang-orang sedang berhalusinasi berat. Salah satu dokter psikiatri wanita tampaknya tidak tahu di mana dia berada atau siapa dirinya. Dia terlihat menari dengan liar, naik turun di bangsal, dan dengan cara yang menggoda secara seksual, memberitahu para narapidana yang terkejut betapa panasnya dia merasa. Pemandangan itu adalah perpaduan horor dan komedi yang luar biasa. Namun di tengah kegilaan total itu, si perencana dan pelaksana aksi LSD massal itu tidak bisa melarikan diri. Keamanan segera dipanggil dan para staf dibawa ke suatu tempat untuk meredakan halusinasi hebat mereka. Sebuah pengering pakaian telah dihancurkan dan di mata seorang pria telah dikalahkan. Selamat datang di kehidupan Mark De Vries Houdini dari Florida. Seorang ahli melarikan diri ulung, seorang jenius sejati yang tidak bisa menemukan jalan hidupnya. Sebuah kehidupan yang dari luar mungkin terlihat seperti komedi. Namun kenyataannya,
Hukuman seumur hidupnya di dunia ini sebagian besar dipenuhi dengan tragedi yang menghancurkan. Mark lahir pada tahun 1960 dan dibesarkan bersama ayah dan ibu tirinya. Ayahnya pernah bertugas selama Perang Dunia Kedua di OSS, sebuah organisasi yang kemudian berkembang menjadi CIA. Ayah dan anak itu sangat dekat, dan sang ayah mewariskan pengetahuan luasnya kepada anaknya. Hal ini sangat membantu Mark dalam banyak pelariannya dari penjara. Namun anak itu memang berbeda. Beberapa orang mengatakan dia adalah seorang savant. Kebanyakan orang sekarang mengatakan bahwa dia adalah penyandang autisme berfungsi tinggi dan masih seperti itu hingga hari ini. Mark tidak banyak memahami tentang dunia dan jarang bersosialisasi dengan anak-anak lain. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian dan dia sangat membenci sekolah. Mereka memindahkannya ke sekolah khusus anak laki-laki dengan disiplin ketat untuk meredam kenakalan anak itu. Tapi dia melarikan diri, sesuatu yang akan terus dia lakukan sepanjang hidupnya. Yang benar-benar ingin dia lakukan hanyalah membongkar sesuatu dan merakitnya kembali. Di belakang rumah ada sebuah bengkel yang kemudian disebut Mark sebagai laboratorium Frankenstein miliknya. Di sana dia bereksperimen dengan bahan kimia, bahkan 2 kali hampir meledakkan dirinya sendiri. Dan dia juga mengutak-atik kabel peralatan listrik, membongkar jam, semuanya dengan keahlian dan ketangkasan seperti seorang ahli berpengalaman. Hidupnya mulai berantakan saat dia berusia 19 tahun. Ayahnya meninggal dan mengetahui apa yang paling disukai Mark, dia mewariskan semua peralatannya kepada Mark. Inilah awal dari sebuah tragedi, karena Mark yang sebenarnya tidak benar-benar tahu bagaimana surat wasiat bekerja, mengambil peralatan itu sebelum surat wasiat tersebut disahkan oleh pengadilan. Itu artinya surat wasiat tersebut belum dinyatakan sah. Ibu tirinya yang dingin dan keras, seorang wanita yang tidak pernah peduli pada Mark, memanggil polisi. Para polisi itu mengejar Mark suatu malam, dan ketika melihat lampu-lampu yang berkedip, pemuda ini yang tidak benar-benar mengerti bagaimana segala sesuatu berjalan di masyarakat, melarikan diri dengan berjalan kaki. Dia sama sekali tidak tahu mengapa polisi-polisi itu mengejarnya. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana surat wasiat seharusnya diproses. Dia ditangkap dan didakwa atas pencurian, serta mendapat dakwaan karena memiliki senjata. Setelah itu, penjara menantinya. Hal ini terasa tidak adil bagi pemuda itu. Seorang pria yang merasa telah mengambil sesuatu yang memang menjadi haknya. Suatu hari setelah kelas belajar Alkitab, dia dan narapidana lainnya sedang digiring kembali ke sel mereka ketika beberapa pria tiba-tiba mulai berlari menuju pagar kawat silet. Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil melewati, tapi Mark tahu persis bagaimana cara memanjat pagar seperti itu karena ayahnya pernah mengajarinya bagaimana hal itu bisa dilakukan. Mark kemudian menyambungkan kabel mobil secara paksa, melaju di jalan dan menginap di sebuah motel untuk malam itu. Inilah masalahnya. Dia memahami aspek teknis yang berkaitan dengan pelarian, tapi dia tidak punya kecerdikan, wawasan dunia, atau kecerdasan sosial untuk menghindari pihak berwenang dalam waktu lama. Setelah itu dia mendapat 6 dakwaan lagi. Dia kembali ke penjara di mana dia diserang oleh 14 narapidana yang tidak benar-benar memahami anak aneh yang tidak pernah cocok dengan lingkungan itu, tetapi tidak takut membantah mereka. Ke-14 orang yang disebut jagoan itu memukulinya dengan parah dan melecehkannya secara seksual. Setelah itu, Mark menyayat pergelangan tangannya sendiri. Dia membenturkan kepalanya ke pintu sel. Dia berteriak dan menjerit sepanjang hari. Dan tak lama kemudian dia dibawa ke bangsal psikiatri, di mana dia akan mencampur 1 teko kopi dengan sebotol penuh LSD. Sistem penjara dan sistem peradilan mengira bahwa yang mereka hadapi hanyalah seorang anak nakal yang beruntung bisa melewati pagar kawat berduri. Mereka tidak terlalu menyukai narapidana itu. Dia dianggap merepotkan. Dia sering berkata kasar dan sering tidak mematuhi perintah. Karena itu, selama bertahun-tahun, Mark sering dipukuli oleh para penjaga. Dia harus melarikan diri. Hanya itu yang selalu dia pikirkan. Kamu harus mengerti, dalam pikirannya, sebuah pikiran yang bekerja berbeda dari kebanyakan orang. Dia hanya mengambil alat-alat milik ayahnya, dan alat-alat itu memang telah diberikan kepadanya. Menurut pemikiran Mark, pelarian itu bukanlah kejahatan, melainkan hal yang benar untuk dilakukan. Sebenarnya dia hanya sangat rasional. Alat sama dengan pikiran. Di penjara itu salah, melarikan diri itu benar. Suatu hari dia ditanya apakah dia ingin ikut kegiatan kerajinan kayu dan seni yang baru. Tentu saja dia mau. Ini adalah pria yang sangat ahli membuat sesuatu. Tapi ketika Mark melihat lembaran tembaga yang digulung, hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah, mereka benar-benar tidak ingin aku tetap di sini. Itu karena apa yang dia lihat di bengkel adalah semua bagian dan perlengkapan yang diperlukan untuk membuat senjata rakitan sendiri, alias pistol rakitan. Dengan tembaga itu, dia membuat laras senjata dan kemudian memasangnya ke pegangan pistol buatan sendiri. Setelah senjatanya siap, hal berikutnya yang dia lakukan adalah mencuri alat penusuk es dan membawanya kembali ke selnya. Dia mengambil alat penusuk itu dan mencabut salah satu gigi gerahamnya. Dengan darah mengalir dari mulutnya,
dia memanggil perawat dan dia segera dibawa ke rumah sakit penjara bangsal psikiatri, meskipun dengan tangan diborgol dan kaki dirantai. Dokter gigi langsung tahu bahwa ini adalah tindakan melukai diri sendiri, dan itulah yang dia tambahkan ke dalam laporannya. Setelah bertemu dokter gigi, Mark bertanya apakah dia boleh pergi ke kamar kecil. Di kamar mandi, dia kembali membuka borgolnya dan mengeluarkan senjata rakitannya. Sambil mengarahkan pistol rakitannya ke para penjaga, dia berteriak, "Siapapun bergerak akan kutembak kepalamu." Beberapa narapidana di bangsal itu, mungkin tidak dalam kondisi mental yang baik, mulai melompat-lompat dan berteriak. Mark menembak sebuah meja hanya untuk membuktikan kepada mereka bahwa senjatanya benar-benar berfungsi. Setelah itu, dia pergi lagi, keluar dari pintu dan berlari melewati hutan di dekatnya. Tapi lagi-lagi, dia memang tidak tahu bagaimana caranya tetap kabur. Dia mencuri mobil lagi, tapi segera tertangkap. Sekarang dia menjadi berita utama di media lokal. Tapi, sistem penjara mulai benar-benar marah pada anak itu. Dia sudah diberi kesempatan, sekarang mereka ingin dia menderita. Dan dia memang menderita di penjara. Sementara pihak berwenang mencoba mencari tahu apakah anak ini layak secara mental untuk diadili, mereka mengurungnya selama 24 jam sehari. Apakah dia layak diadili? 4 psikiater mengatakan tidak mungkin, dia sakit jiwa. Orang ini tidak tahu mana yang benar atau salah. Memang dia mengerti sistem pengadilan dan dia tidak gila. Bahkan dia jelas sangat berbakat, tapi tetap saja dia tidak tahu sama sekali kenapa dia ada di sini. Dia seharusnya tidak diadili. Satu orang mengatakan itu tidak benar, menyebut Mark sebagai orang yang berpura-pura sakit jiwa. Artinya seseorang yang pura-pura sakit jiwa. Orang yang sama itu beberapa dekade kemudian berubah pikiran. Itu tidak membantu Mark yang berusia 20 tahun yang dikirim kembali ke penjara. Di sana dia membuat senjata lagi, versi yang lebih baik dari pistol rakitan sebelumnya. Meskipun untuk yang satu ini dia harus menggunakan gulungan pasta gigi kosong. "Aku sedang dalam fase tukang senjata. Aku bisa membuat senjata dari apa saja," kenang Mark kemudian. Kali ini dia mengancam para penjaga, dan untuk memastikan senjatanya berfungsi, dia menembakkannya ke dinding. Senjatanya memang berfungsi dengan baik, dan banyak narapidana lain melihat bahwa Mark tidak menembak ke arah para penjaga. Tapi cukup sudah, para penjaga memukuli Mark hingga hampir tewas dan memaksanya masuk ke dalam sel yang gelap gulita, telanjang, penuh memar dan hancur. Setelah 11 hari mengalami itu, dia menerima tawaran pengakuan bersalah tanpa benar-benar tahu apa itu tawaran pengakuan bersalah. Karena menembak ke dinding, dia divonis percobaan pembunuhan. Kemudian dia dikirim ke penjara negara bagian Florida, sebuah penjara yang pada saat itu dikatakan benar-benar tidak dapat dikendalikan. Penjara di mana kekerasan dan pembunuhan adalah hal yang biasa. Tidak ada narapidana di AS Serikat yang pernah ingin berakhir di sana. Penjara itu menahan yang disebut sebagai yang terburuk dari yang terburuk. Tetapi di antara penjara-penjara lain, justru inilah yang paling buruk. Mark masih kadang-kadang membuat ulah. Dia masih belum benar-benar memahami sistem penjara atau kode penjara, dan dia sering dipukuli dengan parah oleh para penjaga maupun narapidana lain. Jadi dia mulai membuat senjata rakitan sendiri. Ketika senjata itu ditemukan, dia kembali dimasukkan ke sel isolasi. Hukuman isolasinya seringkali menjadi kehidupan yang benar-benar terisolasi. Perintah yang diberikan oleh otoritas penjara adalah tidak ada pakaian untuk narapidana, tidak ada kasur atau spray. Berbicara dengan siapapun dilarang, termasuk dengan narapidana kepercayaan. Dia tidak diberi perlengkapan mandi. Tidak ada tisu, tidak ada pasta gigi, tidak ada sabun. Mereka kadang-kadang mematikan air di selnya, dan dia bahkan tidak bisa menyiram toilet. Dia harus makan dengan tangan dan dalam kegelapan total. Penyiksaan dan penghinaan itu kemudian dibandingkan dengan apa yang terjadi di Teluk Guantanamo. Dia harus hidup dalam keheningan dan kegelapan, telanjang, seperti binatang yang terperangkap. Dan jika itu bukan hukuman yang kejam dan tak lazim, lalu apa lagi? Hukumannya benar-benar seperti di zaman pertengahan dan bisa dibilang merupakan bentuk penyiksaan modern. Penjara memasukkannya ke dalam daftar keamanan terpadu. Jadi ketika dia tidak berada dalam kegelapan total, dia tetap tidak diizinkan keluar dari selnya. Dengan kata-katanya sendiri dia berkata, "Kamu bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun tanpa pernah melihat halaman penjara." Secara total dia mengajukan permintaan selama 10 tahun untuk melihat matahari dan semuanya ditolak. Tapi dia masih bisa melihat para penjaga, dan yang dia lakukan adalah mempelajari kunci-kunci mereka. Setelah memeriksanya, dia menghafal potongan-potongan pada kunci itu, lalu membuat sendiri kunci dari kertas. "Aku membuat kunci untuk setiap jenis kunci di Amerika," katanya bertahun-tahun kemudian. Apakah dia pernah menggunakannya? Sementara Mark mencoba melarikan diri sebanyak 13 kali, dan dia berhasil 7 kali. Suatu kali dia memanjat pagar, dan kedua kakinya patah. Entah bagaimana, dia berhasil menyambung kabel truk, menabrak barikade polisi, dan setelah kejar-kejaran berkecepatan tinggi, akhirnya dia menabrakkan truk itu ke ruang tamu seseorang.
Mereka benar-benar marah, katanya kemudian, tentang orang-orang yang rumahnya dia tabrak. Dia memiliki ratusan laporan pelanggaran disiplin, tapi dia tidak pernah menyakiti orang lain. Biasanya itu karena pelanggaran kecil, atau karena ketahuan membawa senjata yang dia simpan untuk melindungi diri dari tempat-tempat sangat berbahaya tempat dia ditempatkan. Kisahnya pun terungkap ke publik, dan mayoritas masyarakat sekarang mengatakan bahwa ini adalah seorang pria yang memiliki masalah mental yang telah dihancurkan oleh sistem penjara sejak tahun pertama ketika dia dipukuli secara brutal dan dilecehkan secara seksual oleh sekelompok narapidana. Dia dibebaskan bersyarat pada 5 Februari 2019. Dengan syarat dia harus menghabiskan 1 tahun di Pusat Kesehatan Mental dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Zat. Selama bertahun-tahun, dia menjadi bergantung pada banyak obat yang dia terima di penjara. Setelah hanya beberapa hari, dia mulai menunjukkan tanda-tanda mania bipolar dan ginjalnya mulai gagal berfungsi. Dia juga dinyatakan positif menggunakan metamfetamin. Mark kemudian dikirim kembali ke penjara, dan dari apa yang bisa kita lihat sekarang, dia sedang menunggu untuk mengetahui ke penjara mana dia akan dikirim. Sekarang sudah 40 tahun sejak dia pergi dengan membawa alat-alat mendiang ayahnya. 27 tahun dari waktu itu, dia habiskan dalam sel isolasi, baik tanpa cahaya matahari maupun dalam kegelapan total. Pulau Alcatraz, tempat penjara terkenal itu berada, terletak sekitar 1/4 mil dari Teluk San Francisco. Awalnya pulau ini menjadi tempat mercusuar, kemudian menjadi pangkalan militer, dan lalu penjara militer pada abad ke-19, sebelum akhirnya menjadi lokasi salah satu penjara paling terkenal di Amerika pada tahun 1934, yang bertahan hingga 1963. Pulau kecil ini yang hanya berukuran 1.675 kaki kali 590 kaki, masih menjadi rumah bagi sebuah penjara hingga hari ini. Namun kini hanya sebagai semacam museum yang suram. Dikenal sebagai The Rock, pulau ini pernah menampung beberapa penjahat paling berbahaya di Amerika Serikat. Dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari pulau ini. Namun sejarah mencatat 2 orang mungkin berhasil, atau mereka mungkin tewas di air. Banyak lainnya telah mencoba dan gagal. Al Capone. Ketika berbicara tentang nama-nama yang berhubungan dengan mafia Italia, mungkin Al Capone adalah nama yang paling diingat orang. Kamu mungkin pernah melihat dia digambarkan di berbagai film dan acara TV. Dan jika iya, kamu pasti tahu bahwa dia tampak memiliki sisi terang dan sisi gelap. Dia merampok dari orang kaya dan kadang-kadang memberi kepada orang miskin. Dia juga membunuh dan memerintahkan pembunuhan banyak orang. Tampaknya dia kadang-kadang memiliki temperamen yang sangat meledak-ledak. Dia juga berada di balik pembantaian Hari Santo Valentine. Dan setelah itu, dia menjadi sosok yang lebih dibenci. Dia pertama kali dipenjara pada tahun 1929 karena membawa senjata mematikan, tetapi hukumannya singkat. Namun pada tahun 1931, dia didakwa atas penggelapan pajak dan pelanggaran larangan alkohol. Dan setelah menjalani hukuman di penjara, dia akhirnya dipindahkan ke Alcatraz. Dia dibebaskan pada tahun 1939. Tetapi di tahun-tahun berikutnya, dia mengalami banyak masalah kesehatan akibat komplikasi sifilis. Dia kehilangan akal sehatnya dan meninggal pada tahun 1947. James Whitey Bulger. Dari gangster Italia Amerika, kita beralih ke gangster Irlandia Amerika, dan seseorang yang sekali lagi telah digambarkan dalam film dan acara TV. Tidak mengherankan, dia juga dikatakan sangat pemarah dan kadang-kadang haus darah. Dia memerintah dengan tangan besi, tetapi juga merupakan informan FBI. Untuk hal ini, ya kemungkinan besar karena hal ini, dia dipukuli sampai mati sebagai seorang pria tua saat dipenjara pada tahun 2018. Apakah dia berbahaya? Sangat berbahaya. Dan meskipun dia hanya didakwa atas 11 pembunuhan, ada yang mengatakan bahwa dia membunuh dan memerintahkan pembunuhan puluhan orang. Dia pernah dipenjara di Alcatraz bertahun-tahun sebelum kejatuhannya pada tahun 1959. Sebelumnya, dia juga pernah menjalani hukuman di penjara Atlanta. Itu karena perampokan bank gaya lama, dan dia mendapat hukuman 20 tahun. Hukuman itu dikurangi ketika diketahui bahwa dia pernah ikut serta dalam uji coba LSD MK Ultra yang tidak begitu etis. Disebutkan bahwa dia membaca karya-karya klasik dan kebanyakan tidak menonjolkan diri, tetapi keinginan untuk melarikan diri selalu ada di pikirannya. Dia adalah salah satu teman dari para pria yang mungkin berhasil melarikan diri, dan dia percaya seumur hidupnya bahwa mereka berhasil kabur. Dia pernah menulis, "Pagi hari saat pelarian itu adalah salah satu momen paling bahagia dalam hidup saya. Saya masih bisa mengingatnya seolah-olah itu terjadi kemarin. 1 bulan setelah mereka melarikan diri, dia meninggalkan pulau itu
dan menjalani 3 tahun lagi di penjara lain dan dibebaskan pada tahun 1965. Dia kemudian menjadi penjahat yang jauh lebih produktif dan kejam. Dan pada tahun 90-an, salah satu perburuan terbesar yang pernah ada dilancarkan untuk memburunya, dia berhasil menghindari penangkapan selama 16 tahun. Dan kamu tahu apa yang terjadi padanya di masa tuanya saat di penjara? Robert Stroud. Kamu mungkin lebih mengenal pria ini sebagai Birdman dari Alcatraz. Sementara otoritas Arikas menyebutnya sebagai salah satu pria paling berbahaya di Amerika Serikat, dia sebenarnya tidak sehaus darah seperti dua orang pertama yang kita bicarakan. Namun dia adalah seorang penjahat karir dan didiagnosis sebagai seorang psikopat. Dia juga menyerang sesama narapidana saat di penjara, staf penjara, dan pernah menusuk seorang penjaga penjara tepat di jantungnya dengan pisau rakitan. Penjaga itu tewas dan pihak berwenang sudah cukup dengan narapidana yang brutal ini. Pada tahun 1942, dia dipindahkan ke Alcatraz dan menghabiskan setidaknya 6 tahun waktunya di sel isolasi. Dia meninggal di sebuah pusat medis saat masih menjalani hukuman. Mereka memanggilnya si manusia burung karena dia merawat dan membesarkan burung saat menjalani hukuman di penjara. Apakah dia pantas masuk dalam daftar ini? Ya, tentu saja. Hanya karena jumlah orang yang dia sakiti saat di penjara. Machine Gun Kelly. Bukan, itu bukan nama yang diberikan orang tuanya saat dia lahir. Pria ini diberi nama George Kelly, dan saat dewasa dia menjadi salah satu pria yang paling ditakuti di Amerika. Kamu mungkin bisa menebak dari julukannya bahwa dia sangat suka menggunakan senapan mesin, dan FBI pernah menyebutnya sebagai ahli penembak senapan mesin. Senjata pilihannya adalah senapan mesin ringan Thompson. Kalian semua pasti pernah melihat senjata ini di film-film gangster lama. Ini adalah senjata dengan magazin bundar yang besar. Di Alcatraz, dia dikatakan sebagai narapidana teladan meskipun masyarakat berpikir sebaliknya tentang dirinya. Dia adalah narapidana nomor 117 dan menghabiskan 17 tahun di The Rock. Dia dipindahkan dari Alcatraz pada tahun 1951, tetapi meninggal karena serangan jantung pada tahun 1954 saat masih di penjara. Dia melakukan banyak perampokan sepanjang karirnya, serta penculikan, dan dia sering berhadapan tegang dengan pihak berwenang. Dia sebenarnya tidak pernah didakwa atas pembunuhan, meskipun diyakini dia mungkin telah melakukan beberapa. FBI tampaknya juga berpikir demikian. Morton Silver. Mantan insinyur ini sama sekali bukan pembunuh berhati dingin. Namun dia dituduh oleh Direktur FBI J. Edgar Hoover melakukan kejahatan abad ini. Apa yang dia lakukan? Nah, dikatakan bahwa dia adalah bagian dari kelompok kecil yang memata-matai Amerika Serikat dan memberikan Uni Soviet informasi terkait teknologi nuklir dan kemajuan militer lainnya di Amerika Serikat. Banyak yang mengatakan dia tidak bersalah, tapi dia tetap dijatuhi hukuman 30 tahun penjara pada tahun 1951 atas tuduhan spionase. Dia menjalani hampir 18 tahun secara total. Dia tetap berada di Alcatraz sampai penjara itu ditutup pada tahun 1963 dan dikatakan sebagai narapidana teladan. Dalam bukunya tahun 1974 On Doing Time, dia tetap menyatakan dirinya tidak bersalah, mengatakan bahwa kejahatannya telah direkayasa untuk tujuan politik. Di Alcatraz, dia bahkan mendapat kamar dengan pemandangan jembatan Golden Gate dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membaca buku. Beberapa sumber mengatakan dia akur dengan sesama narapidana karena dia adalah pria yang lembut dan juga karena dia dianggap sebagai musuh negara. Apakah dia benar-benar memberikan informasi kepada Soviet yang bisa sangat berbahaya bagi Amerika Serikat? Itu terserah Anda untuk menyelidikinya. Alvin Creepy Karpis, gangster pada masa depresi Amerika, mendapat julukannya bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena teman-teman dan rekan-rekannya menganggap dia memiliki senyuman yang sangat menyeramkan. Dia menyandang predikat sebagai salah satu dari 4 musuh publik nomor 1 Amerika pada tahun 1930-an ketika dia memimpin geng Baker Karpis. Fakta menariknya adalah dia satu-satunya yang selamat dari yang disebut musuh publik nomor 1, karena yang lainnya semua tewas sebelum sempat dipenjara. Bisakah kamu menebak siapa 3 orang lainnya? Mereka adalah John Dillinger, Pretty Boy Floyd, dan Babyface Nelson. Karpis juga memegang posisi nomor 1 sebagai orang yang paling lama menghabiskan waktu di Alcatraz dengan total 26 tahun menjalani hukuman. Kejahatannya sangat banyak dan termasuk perampokan, penculikan, pembobolan, dan pembunuhan. Ia juga dikatakan sangat cerdas. Dia membantu Charles Manson belajar gitar saat menjalani hukuman di penjara lain.
pernah menggambarkan Manson sebagai pria dengan suara yang menyenangkan dan kepribadian yang menarik, meskipun dia sangat penurut dan lembut untuk ukuran seorang narapidana. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pernah terlibat bahkan dalam sebuah perdebatan. Setelah dibebaskan, dia menulis sebuah buku dan dikatakan bahwa dia mungkin bunuh diri saat sedang menulis buku lain ketika tinggal di Spanyol. Namun ada juga yang mengatakan kemungkinan besar dia overdosis secara tidak sengaja. Henry Yong. Ini adalah kasus lain tentang seorang pria yang berbahaya, bukan hanya karena apa yang dia lakukan di luar, tetapi juga karena apa yang dia lakukan saat menjalani hukuman. Tuan Yang adalah seorang perampok bank yang telah divonis bersalah dan dikatakan pernah menyandra orang serta tidak selalu memperlakukan mereka dengan baik. Dia pernah dipenjara di berbagai penjara, tetapi akhirnya berakhir di Alcatraz pada tahun 1930-an. Pada tahun 1939, dia dan 4 orang lainnya mencoba melarikan diri, yang berakhir dengan 2 orang menyerah, 2 orang melarikan diri, 1 orang ditembak dan tewas, dan Yang juga menyerahkan diri. Dikatakan bahwa selama di Alcatraz, dia diperlakukan dengan sangat keras, menghabiskan bertahun-tahun di sel kecil sendirian. Setelah 1 masa hukuman di sel isolasi, dia membunuh salah satu pria yang pernah mencoba melarikan diri bersamanya. Pihak pembelanya mengatakan bahwa perlakuan brutal yang dia terima sebagian menjadi penyebab pembunuhan tersebut. Dia menggambarkan seperti apa sel isolasi itu dengan mengatakan, kamu tidak punya sepatu, tidak ada tempat tidur, tidak ada kasur, tidak ada apa-apa selain 4 dinding lembab dan 2 selimut. Dindingnya dicat hitam. Sekali sehari saya mendapat 3 potong roti. Tidak, itu salah. Beberapa hari saya mendapat 4 potong. Dia juga mengatakan tidak ada cara untuk mandi di sana. Dia akhirnya dibebaskan dari penjara lain pada tahun 1972. Dia melanggar pembebasan bersyaratnya dan tidak pernah terlihat lagi. John dan Clarence Anglin. Oke, jadi mungkin 2 orang ini tidak terlalu berbahaya, tapi kita tidak bisa menyelesaikan acara ini tanpa membicarakan mereka. Kenapa begitu? Karena merekalah orang-orang yang diduga berhasil melarikan diri dari Alcatraz. Kedua saudara ini melakukannya bersama seorang pria ketiga, Frank Morris. Itu adalah persiapan yang panjang dan teliti untuk melarikan diri. Dengan para pria tersebut menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk membuat alat yang akan membantu mereka melarikan diri melalui saluran dan keluar dari penjara. Ini membutuhkan banyak usaha. Dengan para pria tersebut menyembunyikan alat-alat itu dengan cerdik dan tahu bagaimana menyamarkan suara saat mereka membuat sesuatu. Mereka bahkan mencuri rambut manusia dari tukang cukur agar boneka yang mereka tinggalkan di tempat tidur terlihat nyata. Untuk bagian kepala, mereka menggunakan sabun yang mereka curi lalu dibentuk menyerupai wajah. Tapi mereka harus menyeberangi air. Dan untuk itu mereka membuat rakit tiup yang sebagian terbuat dari jas hujan curian. Semua dari mereka adalah penjahat profesional sebelum dipenjara. Dengan Morris dipenjara karena banyak kejahatan, sebagian besar terkait dengan pencurian. Juga dikatakan bahwa dia memiliki IQ yang sangat tinggi untuk seorang narapidana, yaitu 133. Kedua bersaudara itu adalah perampok bank, tetapi laporan mengatakan mereka melakukan pencurian saat tidak ada orang di sekitar, karena mereka tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Mereka juga mengatakan bahwa jika ada orang di sekitar, mereka hanya membawa pistol mainan. Meskipun begitu, mereka tetap berhasil dan merampok banyak bank besar. Karena mereka dianggap penjahat yang cukup baik, banyak orang dari masyarakat yang merasa senang ketika mendengar mereka berhasil melarikan diri. Pihak berwenang ingin percaya bahwa semua pria itu telah meninggal, tetapi banyak orang yang berpikir mereka berhasil mengakali sistem dan meraih kebebasan. Apapun pendapat Anda, kisah mereka telah tercatat dalam sejarah. Sekarang, coba lihat mengapa semua orang yang terhubung dengan JFK tiba-tiba terbunuh secara misterius. Atau tonton ini sebagai gantinya.